Baik, kami dari kelompok DK yang beranggota Jason dan Mubarok akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat, yaitu penjelasan tentang codingan, eh, tentang tata surya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jason. Kepada Jason dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Baik, di line pertama hingga line keempat ini adalah header untuk mengimport atau menginclude library yang diperlukan untuk program kita. Di sini ada glue.h untuk fungsi dan API dari OpenGL Utility Toolkit atau Glue. Ada CMap untuk operasi matematika, ada CSTDLib untuk fungsi range yang menghasilkan angka acak. Kemudian ada CTime untuk sebagai seed untuk random generatornya. Kemudian di sini ada eh, define MPI atau map.py. Di sini dibikin suatu kita define sendiri untuk map.py-nya berapa. Dan ini fungsinya jika untuk MP-nya belum terdefinisi dari sistemnya. Jikalau belum, maka akan digunakan konstanta yang ini. Oke, selanjutnya ada pendeklarasian variabel yang global. Di sini ada orbit angle untuk sudut orbit bumi di sekitar matahari. Kemudian ada Earth rotation angle untuk sudut rotasi pada porosnya. Moon orbit angle, sudut orbit bulan di sekitar bumi, dan Mars orbit angle, ini adalah sudut orbit Mars di sekitar matahari. Kemudian ada kamera angle X, ini adalah variabel untuk gerakan atas bawah. Kemudian ada kamera angle Y untuk gerakan kiri kanan. Kemudian ada kamera distance. Ini adalah jarak kamera eh, dari tata surya yang kita buat. Kemudian di sini ada variabel juga untuk eh, pembuatan bintangnya. Di sana const, konstan untuk jumlah bintang yang akan dibuat yaitu 100. Dan di sini ada array untuk menyimpan posisi bintang. Kemudian di sini ada fungsi draw sphere. Fungsi ini memiliki parameter radius untuk ukuran bolanya dan RGB untuk warna dari bola tersebut. Di sini nampak gel color 3F untuk RGB-nya dan fungsi Glued Solid Sphere untuk menggambar bola 3D solid dengan segmen tertentu. Kemudian ada fungsi Draw Stars. Ini fungsi untuk menggambar bintang di background. Di sini ada gel point size, yaitu ukuran titik bintangnya. Gel begin untuk memulai menggambarnya. Gel color 3F ini semua eh, value-nya satu, yaitu warna putih. Dan for ini untuk menggambar eh, semua bintang yang ada dari array star. Oke, kemudian ada fungsi generate stars. Ini di sinilah baru fungsi untuk membuat posisi ada bintang. Oke, ini fungsi rand ini terpakai di sini dengan antara min 10 dan 10.
Y-nya antara min 10 dan 10, dan untuk Z-nya antara min 50 dan 0. Oke, selanjutnya ini fungsi utama program kita yaitu void display. Oke, di sini dia clear untuk mem- membersihkan layar. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengatur posisi kamera terlebih dahulu, yaitu float kamera X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada fungsi glue add. Nah, di sini untuk baris awal ini yaitu untuk parameter titik yang dilihat, yang baris selanjutnya adalah arah dari arah atas kamera. Kemudian dipanggil fungsi draw stars untuk menggambar bintang di background. Kemudian di sini untuk fungsi menggambarkan matahari, kemudian menggambarkan bumi dengan ratan gel rotate F ini Earth orbit angle, yang artinya bumi ini mengelilingi matahari. Kemudian ada gel rotate F untuk Earth rotation angle di sini, yaitu bumi berputar pada porosnya. Kemudian ada fungsi menggambarkan bulannya, moon orbit angle berarti dia mengorbit bumi atau berputar mengelilingi bumi. Oke, kemudian ada fungsi untuk menggambarkan planet Mars. Ini Mars orbit angle berarti Mars mengelilingi matahari. Kemudian load swap buffers untuk mengganti layar dengan yang sudah digambar oleh Glut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mubarok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya, yaitu fungsi untuk memperbarui animasi. Jadi di sini ada void update in value. Fungsi ini dan variabelnya yang digunakan void update in value adalah deklarasi fungsi update dengan satu parameter value bertipe integer. Jadi fungsi ini dirancang untuk memperbarui sudut orbit atau rotasi planet dan bulan dalam sebuah simulasi animasi. Lalu Earth orbit angle ini eh, dan Earth rotation angle, Mars orbit angle adalah variabel global yang menyimpan sudut orbit atau rotasi masing-masing benda langit. Lalu Earth orbit angle di 1,0 untuk menambah sudut orbit bumi sebesar 1 derajat per frame. Untuk Earth rotation angle yaitu untuk menambah sudut rotasi bumi sebesar 2 derajat per frame, yang mewakili rotasi harian bumi. Lalu if rotation angle sama seperti sebelumnya menjaga sudut dalam rentang 0,360. Lalu ada moon orbit angle eh, yang menambah sudut orbit bulan sebesar 5 derajat per frame. Lalu if moon orbit angle 360 itu untuk membatasi nilai sudut orbit bulan dalam rentang 0,360. Lalu ada Mars orbit angle untuk menambah sudut orbit Mars sebesar 0,8 derajat per frame yang lebih lambat dibandingkan bumi dan bulan. Lalu ada if Mars orbit angle lebih besar 360, itu sama seperti lainnya menjaga nilai dalam rentang lingkaran penuh. Lalu di bawahnya ada GLUT Post Redisplay untuk memberitahu OpenGL untuk memperbarui tampilan layar yang menyebabkan fungsi callback untuk menggambar ulang. Biasanya display dipanggil lagi. Lalu ada GLUT Timer Function 16, update, 0. Itu untuk menjadwalkan pemanggilan fungsi update berikutnya setelah 16.
16 mili detik dengan interval 16 ms. Animasi akan berjalan sekitar 60 per frame per detik. Lalu di bawahnya ada void handle keyboard. Fungsi ini tidak mengambilkan nilai. Handle keyboard, nama fungsi yang menangani input keyboard. Lalu untuk unsigned chart key, itu parameter key menyimpan karakter yang ditekan pada keyboard. Lalu untuk integer X sama integer Y, untuk posisi mouse saat tombol ditekan, tetapi biasanya fungsi ini tidak biasa tidak digunakan. Lalu untuk struktur switch key, untuk digunakan menangani berbagai input tombol berdasarkan nilai key-nya. Jika jika tombol W ditekan, kamera angle X sama dengan 0,05 untuk menambah sudut kamera di sumbu X sebesar 0,05 radian. Lalu if kamera angle MPI, kamera angle MPI untuk memastikan sudut tidak melebihi batas atas 90 derajat dikurangi margin kecil 0,1 radian. Lalu jika jika tombol S ditekan, maka kamera angle X sama dengan 0,05 yang dimana mengurangi sudut kamera di sumbu X sebesar 0,05 radian. Lalu if kamera angle X lalu dengan sama ini itu untuk memastikan sudut tidak lebih kecil dari batas bawah atau min 90 derajat tambah margin kecil 0,1 radian. Lalu jika tombol A ditekan, kamera angle Y sama dengan 0,05, itu untuk mengurangi sudut kamera di sumbu Y sebesar 0,05 radian rotasi ke kiri. Lalu jika tombol D ditekan, kamera angle Y sama dengan 0,05 itu untuk menambah sudut kamera di sumbu Y sebesar 0,05 atau rotasi ke kanan. Oke. Lalu jika tombol Z ditekan, eh, maka kamera distance sama dengan 0,5 yang artinya mengurangi jarak kamera sebesar 0,5 atau zoom in. Lalu if kamera distance lebih kecil daripada 1,0, kamera distance sama dengan 1,0 yang artinya memastikan jarak kamera tidak kurang dari 1,0. Lalu membatasi jarak minimum kamera. Lalu jika tombol X ditekan, kamera distance sama dengan 0,5 untuk menambah jarak kamera sebesar 0,5 atau zoom out. Lalu if kamera distance lebih lebih besar daripada 50,0, kamera distance sama dengan 50,0, itu artinya memastikan jarak kamera tidak melebihi yang ini, memastikan jarak kamera tidak melebihi 50, 0,0 satuan. Lalu kamera distance sama dengan 50, 0,0 membatasi jarak maksimum kamera. Lalu good glued pose redisplay untuk meminta OpenGL untuk menggambar ulang adegan setelah ada perubahan sudut atau jarak kamera. Lalu selanjutnya ada void init. Void init ini digunakan untuk inisialisasi pengaturan awal OpenGL, termasuk konfigurasi, matriks, pencahayaan, warna, latar belakang, dan fitur lainnya. Lalu ada GL enable. GL enable ini mengaktifkan pengujian kedalaman atau depth test. Fitur ini memastikan bahwa objek yang lebih dekat ke kamera akan menutupi objek yang lebih jauh.
menciptakan kayak efek 3D yang realistis gitu. Eh, Lalu di sini ada GL Matrix Mode. GL Matrix Mode ini untuk mengatur mode matriks aktif menjadi matriks proyeksi. Matriks ini menentukan bagaimana adegan di proyeksi layar seperti perspektif atau ortografik. Lalu di sini ada glue perspektif. Ini untuk mengatur proyeksi perspektif vertikal atau lebar, tinggi, eh, ya, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada GL Clear Color, yang di mana artinya untuk mengatur warna latar belakang layar. Jadi di sini kami menggunakannya 0,0, 0,0, 0,1 gitu. Eh, Latar belakangnya hitam, gitu. Lalu selanjutnya ada SRAM, Static Cast Unsigned in Time 0. Ini untuk menginisialisasi seed untuk fungsi random dengan nilai berdasarkan waktu saat ini, eh, memastikan bahwa angka random yang dihasilkan akan berbeda setiap kali program dijalankan. Lalu ada generate stars. Untuk memanggil fungsi generate stars atau tidak ditampilkan di sini. Untuk membuat atau menampilkan bintang, fungsi ini kemungkinan besar bertanggung jawab untuk menempatkan bintang secara acak di adegan nanti. Selanjutnya ada in main, fungsi utama ya, yaitu fungsi utama ini yang dieksekusi ketika program dijalankan untuk parameter. Jadi in argc, jumlah argumen yang diterima oleh program, lalu ada char, char argv, yaitu array string dari argumen tersebut. Lalu ada glut init dan ini menginisialisasi glut OpenGL dengan argumen dari command line AR, ARGC, dan ARGV. Fungsi ini harus dipanggil sebelum fungsi glut lainnya. Lalu di sini ada glut init display mode, glut double, glut RGB, glut depth. Itu berguna untuk bentar. Glut init display mode untuk menentukan mode tampilan untuk jendela. Glut double untuk menggunakan double buffering untuk mencegah flicker. Frame baru digambar di buffer tersembunyi. Lalu ditukar dengan buffer tampilan. Lalu glut RGB. Glut RGB ini menggunakan warna RGB atau tanpa alpha. Lalu ada glut depth. Glut depth ini untuk mengaktifkan penggunaan buffer kedalaman untuk pengujian kedalamannya. Lalu ada glut init Windows size. Di sini kami menggunakannya 800,800, yaitu untuk mengatur ukuran awal jendela menjadi 800 x 800 pixel gitu. Terus ada glut create window, yaitu untuk membuat jendela dengan judul sistem tata surya. Lalu ada init, memanggil fungsi init untuk mengatur konfigurasi awal OpenGL seperti proyeksi, latar belakang, dan lain-lain. Lalu ada glut display function, yang dimana kami menggunakannya untuk mendaftarkan fungsi display sebagai callback untuk menggambar adegan. Fungsi ini dipanggil setiap kali layar perlu diperbaharui. Lalu ada glut keyboard function. Glut keyboard function ini mendaftarkan fungsi handle keyboard sebagai callback untuk menangani input keyboard. Lalu di sini ada glut timer function. Glut timer function ini untuk menjadwalkan fungsi update panggil setiap 16 milidetik. Nih, sekitar 60 fps untuk memperbarui animasi. Lalu di sini glut main loop. Glut main loop ini untuk memasuki loop utama glut. Fungsi ini menjalankan aplikasi
dan menangani semua event seperti input dan penggambaran. Program tetap berjalan dalam loop ini hingga jendela ditutup. Lalu terakhir ada return 0, mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi, menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses. Oke, jadi kami akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu di mana ketika pencet tombol A maka akan, bentar, tombol A maka akan ke kiri, tombol D maka akan ke kanan, dan tombol S maka akan ke bawah, dan tombol A maka akan ke atas, tombol Z zoom in, dan X zoom out. Jadi kira-kira begitu untuk visualisasinya. Terima kasih sudah memperhatikan.